Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini masih seputaran RAPBN 2026, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026. Nah, saya pilih berita dari Detik Finance yang mengutip pendapat beberapa orang. Nah, judulnya Rancangan APBN 2026 dinilai sentralistik. Ini alasannya. Nah, ditulis oleh jurnalis Ilyas Fadilah, Sabtu 16 Agustus 2025 malam ya, jam 11 malam. Ada ilustrasi Istana Presiden, saya bacakan saja beritanya. Sentralisasi fiskal pada RAPBN 2026 dinilai makin menguat. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 16,1%. Berbanding terbalik dengan penurunan tajam dana transfer daerah 29,3% dibanding APBN 2025. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya, bahwa belanja negara itu dialokasikan menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok besar belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu artinya belanja yang langsung dikeluarkan dari kas pemerintah pusat. Sedangkan transfer ke daerah itu oleh pemerintah pusat ditransfer ke daerah. Nah, daerah yang nanti dimasukkan ke dalam APBD baru dikeluarkan dari sana. Nah, menurut informasi dari Detik Finance ini, ya si belanja pemerintah pusat naiknya 16,1%, sementara yang daerah justru turun, tidak tanggung-tanggung ya 29,3%. Nah, lanjut saya baca, menurut Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira Adinegara, selain bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal, efek dari sentralisasi anggaran membuat ruang fiskal Pemda makin sempit. Kejadian di Pati soal kenaikan pajak daerah berisiko meluas pada 2026. Pemda pastinya bingung efek anggaran ditarik pusat dan cara instannya mereka akan lebih agresif naikkan pajak dan retribusi daerah. Yang jadi korban adalah rumah tangga dan UMKM karena dikejar kenaikan tarif pajak. Ujarnya dalam keterangan tertulis Sabtu juga ya, 16 Agustus ini dari pendapat Celios yang disampaikan oleh Direktur Eksekutifnya Bima Yudhistira. Nah, kalau kemudian efisiensi anggaran masih berlanjut, ini masih dari Yudhistira ya. Yang artinya APBN di 2026 belum mampu jadi motor pertumbuhan ekonomi. Memang ada tekanan dari sisi utang jumbo, kemudian beban belanja bunga yang naik 227% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada 2026. Bima menilai solusinya bukan dengan efisiensi barbarisme seperti saat ini, melainkan renegosiasi utang dengan kreditur, hingga dorong penerimaan pajak yang lebih kreatif. Efek efisiensi belanja selama dua kuartal pertama 2025 menghasilkan pertumbuhan belanja pemerintah yang negatif. Saya kasih komentar sedikit ya. Jadi saya tangkap dari pernyataan Bima ini, ya efisiensi itu sebetulnya ya memang diperlukan, tetapi dia menyebutnya tidak barbarisme seperti sekarang. Nah, salah satunya tadi dicontohkan di atas tadi, malah yang dikurangi adalah anggaran ke daerah, pusatnya tetap naik signifikan, akibatnya daerah dipaksa mencari sumber pendapatan yang kalau dalam Hasanah Keuangan Negara namanya pendapatan asli daerah ya, di APBD. APBD itu di penerimaannya, di pendapatannya, itu ada pendapatan asli daerah, ada transfer dari pusat. Nah, kalau transfer dari pusat dikurangi, sementara di APBD itu dia sudah memiliki belanja daerah yang relatif tidak bisa diutak-atik, belanja operasi dan sebagainya, maka mau tidak mau dia harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dan sebagian besar pendapatan daerah itu, daerah yang tidak memiliki misalnya hasil alam yang besar, itu otomatis yang dinaikkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pilihan pajak daerah itu ragamnya banyak, tapi yang besar nilainya itu tidak banyak. Salah satunya PBB ya. Makanya kasus di Pati PBB sebetulnya mungkin soal waktu saja nanti yang lain yang besar di daerah itu adalah
pajak kendaraan bermotor dan yang terkait ya, baik yang balik nama maupun yang kendaraan bermotor. Nah ini belum. Nah kalau itu dipaksakan, maka dampaknya adalah secara langsung kepada rakyat dan UMKM lah kalau menurut ini. Nah itu yang kira-kira salah satu yang tampak di permukaan di beberapa daerah, terutama sekali yang heboh adalah di Pati. Itu komentar saya. Nah lalu subjudul berikutnya, anomali belanja pemerintah. Ia juga menyoroti, ini berarti Bima dari Cirios, anggaran perlindungan lingkungan hidup di 2020 sangat kecil. Hanya 13,4 triliun, turun min 4,6% dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menunjukkan perhatian aspek perlindungan lingkungan hidup di tengah krisis iklim. Bima lalu menyebut ada anomali belanja, ini aspek lain lagi nih, pos anggaran belanja lainnya. 488,8 triliun atau naik 50,4% dibanding APBN 2025. Belanja lainnya bisa menjadi tantangan transparansi, terutama untuk proyek ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Pos belanja lainnya ini naik signifikan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dialokasi dari awal di pos yang sudah ada? Kenapa di belanja lainnya? Apa yang mau ditutupi oleh pemerintah sehingga publik kesulitan melacak pos belanja lainnya, tanya Bima. Nah untuk gambaran buat peserta saya komentari. Jadi tadi kan belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat, lalu ada transfer ke daerah. Nah belanja pemerintah pusat ini yang mencapai lebih dari, sekarang ini lebih dari 80%, yang daerah hanya 18%, yang 82%, itu bisa dilihat besarnya, bisa dilihat dibelanjakan oleh kementerian lembaga mana, atau dipakai untuk non-KL itu berarti bunga dan sebagainya itu. Nah mana yang kepada macam-macamnya. Nah satu sisi juga bisa dilihat nilai belanja yang sama, dilihat jenisnya, ada 8 jenis. Jadi ini cara mengelompokkan atau menganalisis dan harus disajikan menurut perintah undang-undang di nota keuangan. Jenisnya antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah ada yang namanya belanja lainnya. Secara teoritis belanja lainnya itu adalah di luar 7 jenis yang lain. Jadi kalau di kepanitiaan itu kan kalau ada pengeluaran lainnya itu adalah cadangan dan semacamnya. Dan memang cadangan maksudnya. Ini menarik, nilainya 488 triliun. Itu hampir sama dengan nilai belanja pegawai yang hanya 500 berapa. Lebih gede, nah ini penting, lebih besar dari bantuan sosial maupun subsidi. Disebut lain-lain. Jadi Bima ini mempertanyakan, loh ini kan rencana seperti apa orang kepanitiaan itu kan kalau lain-lain itu sedikit. Ini harusnya sejak awal dibagi. Nah berarti kan dia curiga ini. Saya tambahkan informasi, ini dari saya bukan dari Bima. Kalau pengalaman 2025 yang sudah berjalan ini, nah kan belanja lain-lain itu juga tahun ini sebenarnya besar ya, tidak sampai 488. Tetapi nah ini yang dibandingkan oleh Bima ini dari outlook. Kalau dari APBN era APBN 2020 ini sebenarnya besar juga, sudah 300 lebih. Nah di perjalanannya setelah 6 bulan belanja lain ini dipindah. Nah salah satunya adalah kepada belanja modal. Tapi itu jenis, kita telisik modal yang dipindah, modal dan barang kemana. Ternyata antara lain ke 3 yang dialokasikan dari lain-lain yang besar ini. Kepada BGN, nah ini tadi Bima juga sudah curiga, ini nanti ke MBG lagi, JMBG, kemudian ke Kementerian Pertahanan, dan juga ada yang ke kepolisian, yang di 2025. Jadi waktu ditaruh lain-lain di APBN 2025, itu di perjalanannya setengah tahun lalu dipindah. Nah ini kan khawatirnya gitu. Nah saya sudah lihat nota keuangannya, memang khusus anggaran Kementerian Pertahanan yang hanya 188, tahun kemarin sebenarnya sekitar 165, tapi naik menjadi 245, dari 180 naik 245. Memang tadi belanja lain benar. Ini berarti kan, dan dibintangi ya, jadi sebenarnya memang potensinya begitu. Ini bisa pindah ke Kementerian Pertahanan atau pindah ke BGN, karena memang juga dibintangi. Nah jadi benar ini. Nah ini kan menunjukkan perencanaan yang ya membingungkan lah sebetulnya. Jadi tidak cukup GCG. Nah,
eh, saya baca lagi, selanjutnya MBG naik menjadi 335 triliun. Ini mengutip lagi Bima. Dan di 2025 itu 71 triliun. Ini Bima memakai APBN-nya. Nah, padahal pemerintah juga memang setelah berjalan 6 bulan menaikkan dari 71 ini menjadi 111. Nah, tadi 40-nya diambil dari belanja lain-lain tadi. Nah, Bima mengatakan MBG sebaiknya dievaluasi dulu, jangan terburu-buru menambah anggaran. Masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis. MBG juga berisiko menciptakan distorsi di anggaran pendidikan. Padahal PR di sektor pendidikan masih banyak, termasuk kesejahteraan guru honorer, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi kira-kira salah satu yang dikritisi oleh Bima ini, anggaran pendidikan itu harus 20% dari volume APBN dari belanja ya, jadi kurang lebih 730 atau 740 triliun. Ternyata anggaran Badan Gizi Nasional ini, MBG yang 335 itu masuk ke sana. Sehingga sebenarnya tidak terjadi lompatan yang luar biasa, yang ada adalah makan bergizi gratis itu masuk ke pendidikan. Nah, itu yang disoroti oleh Celios Bima ya. Hal lain yang disoroti alokasi anggaran pertahanan yang melonjak. Saya silakan dibaca. Lalu kedua dia kritik juga alokasi anggaran menjadi tidak efektif dan rentan korupsi. Lalu upaya pendorong ekonomi tumbuh 5,4% yang ditargetkan oleh APBN terhambat oleh alokasi anggaran pertahanan karena yang dibutuhkan adalah dukungan ke industri padat karya, stimulus pemulihan daya beli masyarakat. Terakhir, dia juga mengkritik soal penerimaan pajak yang naik signifikan di tengah basis pajak yang tidak berkembang. Jadi target pajak di 2020 memang naiknya pesat ya, naik 11%-an lebih. 12% ingin dinaikkan. Jadi dia khawatir nih, ini kontraproduktif dengan upaya memulihkan kinerja konsumsi kelas menengah. Harusnya pemerintah punya inisiatif untuk mengimplementasikan pajak karbon dan pajak kekayaan. Ini terkait dengan usulan Celios yang lain ya. Jadi jangan memaksakan yang sudah ada, tapi melebarkan. Antara lain pajak karbon, pajak kekayaan, pajak orang kaya ini sebenarnya. Pajak yang sama ini kita tidak punya pajak kekayaan ya, kita pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, dengan target penerimaan pajak yang tinggi tanpa inovasi baru selain Cortex, khawatir shortfall itu tidak tercapai target 2026 tetap besar. Rasio pajak sulit di atas 11% terhadap PDB, tutup Bima. Begitu ya komentar dari seorang ekonom, tepatnya dari lembaga media, tapi diwakili oleh Direktur Eksekutifnya Bima. Dan saya kira catatan-catatan ini penting untuk kita publik mengetahui untuk membandingkan dengan argumen dari pemerintah ketika menarasikan tentang APBN. Mudah-mudahan informasi dari kanal ini bermanfaat.